ibu sekalian, topik pembahasan kita kali ini adalah tentang Kerajaan Sriwijaya. Berbicara tentang Kerajaan Sriwijaya, bisa dilihat anak ibu sekalian di peta bahwasannya pusat Kerajaan Sriwijaya ini berada di Palembang, di Sumatera Selatan. Silakan dilihat ya. Berikutnya, Kerajaan Sriwijaya ini telah berdiri sejak abad kurang lebih 6 Masehi. Dalam masa perkembangan Kerajaan Sriwijaya itu berkembang dalam bentuk. Menurut catatan sejarah, keberadaan Kerajaan Sriwijaya ini ada beberapa sumber, diantaranya ada berupa kronik, kemudian ada berupa prasasti, berikutnya berita-berita dari pendeta yang disebut dengan pendeta Sing. Anak ibu sekalian, kemudian sumber-sumber sejarah yang merupakan prasasti ini ada dua bagian. Yang pertama sumber luar negeri dan yang kedua sumber luar negeri. Sumber dalam negeri dan sumber luar negeri ini merupakan prasasti peninggalan dari sang Kerajaan Sriwijaya. Kita lihat, saksikan satu persatu. Yang pertama, prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan merupakan sumber dari dalam negeri. Yang kedua ada prasasti Talangtuo. Prasasti Talangtuo ini menjelaskan bahwasannya pada masa kepemimpinan Dapun Kahiyang telah membangun yang namanya taman. Dibangun taman yang namanya Sri Setra. Kemudian berikutnya prasasti Ligor. Dalam prasasti Ligor ini disebutkan bahwasannya wilayah Kerajaan Sriwijaya telah berkembang sampai dengan ke daerah Thailand. Berikutnya dalam prasasti Nalanda. Dalam prasasti Nalanda ini disebutkan wilayah kekuasaan Sriwijaya sudah sampai ke India. Dan di prasasti ini disebutkan bahwasannya wilayah India termasuk bagian cakupan dari daerah kekuasaan. Kemudian berikutnya adalah prasasti Palas Kasanah. Prasasti Palas Kasanah ini berada di Sumatera Selatan. Berikutnya anak ibu, prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ini menjelaskan bahwasannya sang pemimpin dari Kerajaan Sriwijaya yang bernama Dapun Kahiyang menjelaskan bahwasannya Kerajaan Sriwijaya waktu itu pada masa kepemimpinan Dapun Kahiyang pernah melakukan perjalanan suci sebanyak 2.000 orang dibawakan. Jadi gini, dalam perjalanan tersebut membawa 2.000 orang. Berikutnya adalah prasasti Kota Kapur. Dalam prasasti Kota Kapur ini dijelaskan bahwasannya wilayah kekuasaan Sriwijaya sampai ke dan prasasti Kota Kapur ini sendiri berada di Kepulauan Bangka. Berikutnya adalah prasasti Telaga Batu. Dalam prasasti Telaga Batu ini dijelaskan bahwasannya masyarakat Sriwijaya yang melakukan pengkhianatan atau tindak kejahatan akan dikutuk. Jadi dalam di sini dituntut masyarakat itu memiliki sikap yang baik, perbuatan yang baik. Berikutnya yang terakhir yaitu adalah prasasti Karang Terakhir. Dalam prasasti Karang Terakhir ini disebutkan bahwasannya di sini dewa meminta siapa yang berbuat jahat akan dikutuk. Itulah sumber-sumber prasasti dari dalam dan dari luar negeri. Jadi poin penting nak, seluruh prasasti tadi hanya dua pengecualian. Beberapa diantaranya dalam negeri dan yang terakhir ada dua dari sumber luar negeri. Sumber dari luar negeri yang pertama itu adalah prasasti Ligor dan yang kedua adalah prasasti Nalanda. Prasasti Ligor itu di Thailand, sementara prasasti Nalanda di India. Berikutnya, Kerajaan Sriwijaya terkenal sempat sebagai pusat peradaban kerajaan Buddha. Jadi anak ibu sekalian,
sendiri dikirimkan ke India untuk belajar. Kemudian setelah tamat dari sana akan dipanggil ke kerajaan Sriwijaya kembali. Selepas ini mereka dijadikan pendeta mengajari agama Buddha kepada masyarakat. Dan guru yang terkenal pada saat itu namanya adalah Sakyakirti. Dalam peradaban kerajaan Sriwijaya, anak ibu sekalian, dalam sektor pemerintahan ada 3 tokoh yang terkenal yang memimpin pada masa kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada pemimpin yang namanya Dapuntahiang, yang kedua Balaputra Dewa. Pada masa kepemimpinan si Balaputra Dewa ini, kerajaan Sriwijaya mengalami puncak kejayaan. Dan pemimpin yang terakhir yaitu adalah Sanggramawijaya. Dan pada masa kepemimpinan Sanggramawijaya, kerajaan Sriwijaya mengalami kehancuran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa kerajaan Sriwijaya ini pernah mengalami puncak kekuasaan, puncak kejayaannya. Di antaranya adalah yang pertama, karena kerajaan ini, Sriwijaya ini, memiliki Sungai Musi. Sungai Musi yang merupakan salah satu pelabuhan dan bandar transito antara perdagangan Nusantara dengan dunia luar. Dimanfaatkanlah ini sebagai pusat perdagangan sesama masyarakat Indonesia dan dari luar Indonesia. Terjadilah hubungan perdagangan internasional. Jadi anak ibu sekalian, perdagangan internasional itu tidak dimulai dari zaman milenial, tetapi sudah sejak zaman dulu kala. Berikutnya adalah yang kedua, kerajaan Sriwijaya karena dia sektor maritim, maka kerajaan Sriwijaya mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Ternyata dalam perjalanan sejarah, kerajaan Sriwijaya ini mengalami kemunduran atau kehancuran. Ada beberapa faktor diantaranya membuat kerajaan Sriwijaya ini mengalami kehancuran. Di antaranya, yang pertama adalah pengendapan Sungai Musi, yang mana Sungai Musi awalnya dijadikan sektor perdagangan berubah menjadi haluan ke tempat lain. Oleh sebab itulah kerajaan Sriwijaya tidak lagi dijadikan bandar transito dan tidak lagi dijadikan pelabuhan perdagangan. Berikutnya, daerah-daerah kerajaan Sriwijaya melepaskan diri satu persatu. Contohnya India tadi melepaskan diri, Jambi melepaskan diri. Inilah yang membuat kerajaan Sriwijaya semakin kecil. Berikutnya ada penyerangan dari berbagai kerajaan. Di antaranya penyerangan dari kerajaan Tarumanegara. Berikutnya penyerangan dari Dharmawangsa dari kerajaan Mataram. Berikutnya kerajaan Kediri. Dan yang terakhir penyerangan dari kerajaan Majapahit. Dan ada juga penyerangan dari kerajaan dari luar negara Indonesia, yaitu adalah penyerangan dari Kolamandala yang dibawakan oleh Raja Jendala dari India. Itulah sebab-sebab mengapa kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran. Kemudian anak ibu sekalian, kerajaan Sriwijaya ini memiliki bangunan-bangunan bersejarah yang merupakan peninggalan. Di antaranya adalah ada Candi Muara Takus, kemudian ada Candi Muara Jambi, dan yang terakhir adalah Candi Biaro Bahal. Demikianlah pembelajaran sejarah kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia yang merupakan pembahasan topiknya kerajaan Sriwijaya. Anak ibu sekalian, dimanapun kita berada, tetaplah belajar dengan semangat. Terima kasih.